Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video ini dibuat untuk mengikuti NEET Auditing 2. Nah, saya atas nama Alvina Fausia, NIM 1057311119921 dari kelas PA21B. Nah, materi pertama yaitu pemeriksaan aset tak berwujud. Pengertian aset tak berwujud. Menurut SAK etap 2019, aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Sifat aset tak berwujud yaitu tidak memiliki bentuk, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu. Contohnya goodwill, hak paten, dan hak cipta. Tujuan pemeriksaan aset tak berwujud ada 6, yaitu pengendalian internal, perolehan, penambahan, dan penghapusan, memiliki kegunaan di masa yang akan datang, amortisasi aset tak berwujud, sudah dicatat oleh perusahaan, dan yang terakhir yaitu sesuai dengan SAK. Audit prosedur aset tak berwujud. Ada 7. Yang pertama yaitu pelajari dan evaluasi eksternal. Yang kedua, cocokkan saldo awal dan saldo akhir. Yang ketiga, periksa amortisasi dan penghapusan. Yang keempat yaitu rincian aset tak berwujud. Yang kelima, periksa penambahan aset tak berwujud. Yang keenam, perjanjian. Dan yang terakhir, penyajian. Nah, masuk ke materi kedua, yaitu pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Sifat dan contoh liabilitas jangka pendek. Sifat dari liabilitas jangka pendek yaitu liabilitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan. Contohnya, utang usaha, pinjaman dari bank, utang pajak yang masih harus dibayar, dan utang dividen. Tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama yaitu internal control, yang kedua liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan, yang ketiga accrual expenses jumlahnya reasonable atau masuk akal atau wajar. Yang keempat yaitu perjanjian sudah diikuti, dan yang kelima yaitu laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek ada 8, yaitu evaluasi eksternal kontrol, kedua rincian liabilitas jangka pendek, yang ketiga cocokkan saldo, yang keempat konfirmasi kepada supplier, yang kelima periksa pembayaran, yang keenam perhitungan actual expenses perusahaan, yang ketujuh konfirmasi penasihat hukum perusahaan, yang kedelapan yaitu penyajian liabilitas jangka pendek di laporan posisi keuangan. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Sifat dan contoh kewajiban jangka panjang. Kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan. Contohnya, kredit investasi, utang obligasi wesel, bayar utang kepada pemegang saham. Tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Ada 6. Yang pertama yaitu pengendalian eksternal. Yang kedua telah dicatat di laporan posisi keuangan. Yang ketiga yaitu liabilitas jangka panjang. Yang keempat yaitu bunga dan amortisasi. Yang kelima yaitu penjanjian. Dan yang terakhir yaitu sesuai dengan standar akuntansi. Nah, prosedur pemeriksaan liabilitas jangka panjang ada 9. Yang pertama yaitu evaluasi eksternal kontrol, rincian liabilitas jangka pendek, konfirmasi ke bank, salinan perjanjian kredit, persetujuan direksi, periksa bunganya, terus perhitungkan actual expenses-nya, expenses dari suatu perusahaan, dan konfirmasi penasihat hukum perusahaan, dan yang terakhir yaitu penyajian liabilitas jangka panjang dilaporkan di posisi keuangan sesuai SAK.
Nah, materi yang selanjutnya yaitu pemeriksaan ekuitas. Sifat dan contoh ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Contohnya yaitu modal, yang kedua yaitu treasure stock, dan yang terakhir yaitu premium atau diskon. Nah, tujuan pemeriksaan ekuitas yaitu external control, izin dari pemerintah, retainer earning didukung oleh bukti sah, yang keempat itu tercantum dalam neraca, terus otorisasi dari pejabat, dan yang terakhir itu penyajian di neraca sesuai dengan SAK. Nah, prosedur pemeriksaan ekuitas ada 11. Yang pertama itu tuh evaluasi eksternal kontrol. Yang kedua salinan akta pendirian. Yang ketiga cocokkan data. Yang keempat bukti setoran. Yang kelima kertas kerja pemeriksaan. Yang keenam periksa dokumen pendukung. Yang ketujuh yaitu catatan atas laporan keuangan. Yang kedelapan konfirmasi ke pemegang saham. Yang kesembilan yaitu treasure stock. Dan yang 10 penyajian ekuitas di laporan posisi keuangan sesuai SAK. Dan selanjutnya itu simpulkan ekuitas. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pemeriksaan atas perkiraan laba rugi. Sifat dan contoh perkiraan laba rugi. Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang terima atau masih harus diterima sesuai PSAK. Terus contohnya yaitu pendapatan, pendapatan operasional, harga pokok penjualan, dan beban operasional. Tujuan pemeriksaan perkiraan laba rugi ada 5 yaitu external control, actual basic, biaya menjadi beban, fluktuasi, dan yang terakhir yaitu beban dan pendapatan dilaporkan. Audit prosedur yang disarankan yaitu evaluasi eksternal kontrol, rincian L dan R, rincian penjualan, periksa cut off penjualan, periksa subsequent payment, analisis perkiraan biaya, dan yang terakhir itu penyajian ekuitas di laporan posisi keuangan sesuai SAK. Nah, materi selanjutnya yaitu pemeriksaan, subsequent event, dan penyelesaian pemeriksaan dan penyelesai pemeriksa. Sifat dan contoh liabilitas laba rugi, yaitu peristiwa setelah akhir periode laporan adalah peristiwa-peristiwa yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan yang terjadi setelah periode pelaporan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Contohnya subsequent collection dan subsequent payment. Tujuan pemeriksaan subsequent event yaitu menentukan apakah ada kejadian penting sesudah tanggal neraca. Yang kedua yaitu menentukan kemungkinan tertagihnya piutang. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di neraca. Yang keempat yaitu liabilitas atau kewajiban dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di neraca. Dan yang terakhir itu tidak ada liabilitas perusahaan yang belum dicatat per tanggal neraca. Prosedur pemeriksaan subsequent event, yaitu periksa pengeluaran dan penerimaan kas bukti pengiriman. Yang kedua, periksa cut-off, pembelian dan penjualan. Yang ketiga, review laporan keuangan interim. Yang keempat, salinan notulen. Yang kelima, tanya jawab pejabat perusahaan. Yang keenam, konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan. Yang ketujuh yaitu analisis perkiraan professional fees, dan yang terakhir yaitu surat pernyataan langganan. Materi selanjutnya yaitu manajemen letter atau surat komentar terhadap pengendalian interim. Pengomunikasian defisiensi dalam pengendalian eksternal kepada pihak yang bertanggung jawab atas total tata kelola dan manajemen. Standar audit dari SPA yang berjudul
Pengomunikasian definiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. SA 265 berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai. Pengertian manajemen letter. Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik yang ditunjukkan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa keuangannya atau diaudit. Cara membuat manajemen letter. Yang pertama yaitu tepat waktu, saran tidak boleh mengejutkan, saran bermanfaat, bahasa yang baik, kelemahan, dan saran disusun sesuai pos neraca. Saran sesuai kondisi, dan terima kasih. Manfaat manajemen letter. Yang pertama yaitu klien. Kelemahan pengendalian internal, mengambil tindakan perbaikan dan mengatasi kelemahan. Terus kantor akuntan publik yaitu nama tambahan baik, memakai jasa kantor akuntan publik dan menambah jumlah klien. Terus staf kantor akuntan publik untuk kesejahteraan pegawai, mempelajari pengendalian interim, dan membuat manajemen letter yang baik. Tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Yang pertama yaitu asisten auditor. Tugasnya yaitu terjun ke lapangan dan mendokumentasikan data dan informasi. Yang kedua yaitu senior auditor atau pimpinan tim pemeriksa. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu menelaah kertas kerja pemeriksaan. Kedua, mengumpulkan hal-hal. Yang ketiga yaitu mendiskusikan konsep. Yang keempat yaitu menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor. Dan yang terakhir yaitu melakukan perbaikan. Yang ketiga yaitu asisten auditor. Tugasnya yaitu menelaah dan mengedit. Kedua, menyerahkan konsep. Ketiga, setelah ditelaah audit partner dan diperbaiki. Yang keempat yaitu melaporkan kepada audit partner, memerintahkan konsep terakhir. Terus yang keempat yaitu audit partner. Tugasnya yaitu menelaah dan mengedit konsep. Selanjutnya mengembalikan konsep tersebut dan memberikan saran-saran perbaikan. Yang ketiga yaitu menelaah konsep yang sudah diperbaiki dan membahas dengan audit manajer, dan yang terakhir itu menandatangani. Itulah penjelasan materi dari saya.